Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran ekonomi. Pada kali ini kita akan menyampaikan tentang materi ekonomi kelas 10 pada semester gasal ini, yaitu tentang sistem ekonomi. Baiklah, ada beberapa hal yang ingin Puan disampaikan mengenai sistem ekonomi. Namun, mengapa sistem ekonomi itu diberlakukan di suatu negara, ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu sumber daya yang terbatas, konsumsi yang berlebih, dan adanya kelangkaan. Ada beberapa ahli yang menyatakan mengenai sistem ekonomi, diantaranya adalah Dumairi pada tahun 1966. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Maka dikatakan bahwa sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pandangan mereka, pola, dan filsafat hidup di mana dia beristirahat. Menurut ahli Gilarso, sistem ekonomi adalah cara untuk mengkoordinasikan perilaku keseluruhan masyarakat, baik itu konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya. Dalam kegiatan menjalankan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, sehingga kekacauan dapat dihindari. Dan menurut McEachran, sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa yang dihasilkan. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana sistem didirikan dan apa saja faktor-faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu mungkin tidak memiliki semua faktor produksi. Sementara di sistem lain, semua faktor ini ditahan oleh pemerintah. Sebagian besar sistem ekonomi di dunia berada di antara dua ekstrim dari sistem. Menurut ahli yang keempat, yaitu Chester Abeman, sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu yang secara kolektif yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri. Nah, anak-anakku, masih ada beberapa sistem ekonomi yang mau Puan disampaikan, yaitu mengenai Dumatri. Dia adalah seorang ahli ekonomi yang mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Selanjutnya, menurut Gregory Grossman dan Manu, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Dan kita, Indonesia punya ahli ekonomi, Muhammad Hatta. Beliau menyampaikan tentang sistem ekonomi yang baik diterapkan di Indonesia, yaitu harus berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, dari sekian pendapat para ahli ini, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Maka dari itu, mari kita akan melihat bersama
jenis-jenis sistem ekonomi apa saja yang ada di dunia ini? Banyak sekali sistem ekonomi yang ada di dunia ini, maka boleh akan sampaikan satu persatu. Yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Nah, ciri-ciri apa saja yang ada dalam sistem ekonomi tradisional? Satu, belum adanya pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, ketergantungan pada sektor pertanian ataupun agraris. Kemudian yang ketiga, adanya ikatan tradisi yang bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis. Yang keempat, itu adalah teknologi produksi sederhana. Ada dua hal dalam sistem ekonomi, yaitu kebaikan dan keburukannya. Mari kita lihat bersama dan kita bandingkan antara kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya apa untuk sistem ekonomi tradisional ini? Satu, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pertukaran secara barter dilandasi oleh rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Keburukannya apa? Yaitu pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis. Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. Baiklah, untuk sistem ekonomi terpusat ataupun komando ataupun sosialis, ini adalah sistem ekonomi yang kedua yang ingin gue disampaikan. Ini adalah di mana pemerintah memegang peranan paling penting ataupun dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan anggota masyarakat. Nah, ciri-cirinya apa? Sistem ekonomi terpusat ini cirinya ada kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara. Kemudian ciri yang kedua, hak milik perorangan atau swasta tidak diakui sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Nah, apa saja sih kebaikan dan keburukan dari sistem produksi sistem ekonomi tersebut? Kebaikannya, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Kemudian kebaikan yang lain, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Kebaikan yang lain, kemakmuran masyarakat merata. Juga perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Kemudian daripada itu, keburukannya apa? Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Kemudian keburukan yang lain, adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Seluruh anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki. Keburukan yang lain adalah pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. Nah, sistem ekonomi yang ketiga Buan ingin sampaikan yaitu tentang sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Ini merupakan suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah.
Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam istilah ekonomi ini disebut sebagai laissez-faire. Oke, selanjutnya ciri-cirinya apa? Ya, diakuinya kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Diakuinya kebebasan memiliki barang modal atau barang kapital. Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Nah, kebaikan dan keburukannya apa untuk sistem ekonomi ini? Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Yang kedua, adanya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. Yang ketiga, produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. Sedang yang keempat, pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Kemudian apa sih keburukannya? Keburukannya adalah adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Yang kedua, adanya persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Kemudian timbulnya praktek yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga kepentingan umum dikesampingkan. Oke. Untuk sistem ekonomi yang selanjutnya yang ingin sampaikan adalah sistem ekonomi campuran. Apa saja yang ada dalam sistem ekonomi campuran? Kita akan tahu dulu pengertiannya. Nah, sistem ekonomi ini di mana di satu sisi pemerintah akan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber ekonomi. Ciri-ciri apa saja sih yang ada dalam sistem ekonomi campuran? Yang pertama, itu adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Semuanya dikuasai oleh negara. Kemudian ciri yang kedua, mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Nah, ada beberapa kebaikan dan keburukan dari sistem ekonomi ini ya. Dilihat dari kebaikannya dulu, yaitu sistem ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat, individu atau swasta diakui dengan jelas, kemudian harga lebih mudah untuk dikendalikan. Keburukannya apa? Kita lihat bahwa keburukan dari sistem ekonomi ini adalah peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan pihak swasta. Adanya timbul KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Baiklah, kita sekarang sampai kepada sistem ekonomi yang ada di Indonesia yang disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, di mana ini adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama, berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat
di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Nah, ciri pokok sistem ekonomi Pancasila ini bisa kita lihat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 33 dan GBHN bab 3B nomor 14. Bagaimana bunyinya? Ya, untuk pasal 33 itu setelah amandemen tahun 2002 ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Untuk ayat yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar pemakmuran rakyat. Selanjutnya untuk ayat yang keempat berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Bagaimana bunyi dari GBHN bab 3B nomor 14? Begini bunyinya. Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata. Nah, dari sekian yang sudah kita sampaikan, maka kita dapat menyimpulkan apa itu fungsi sistem ekonomi, ya. Dari berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia ini mempunyai fungsi dalam perekonomian, di antaranya adalah sebagai berikut: menyediakan perangsang untuk berproduksi, menyediakan cara atau metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Kemudian, menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Mohon diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.